Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita melanjutkan kajian fiqih Syafi'i kita dari kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imami Asy-Syafi'i. Telah masuk kita pada pembahasan arkanus shalah, rukun salat. Kita sudah membahas tentang niat, takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah. Maka ada beberapa atau sampai 3 atau 4 macam ini. Yang kedua tadi kelewat, niat, berdiri, takbiratul ihram, kemudian Al-Fatihah. Dari 4 macam saja, maka ada satu yang kelewat, yaitu tentang atau membaca doa al-iftitah. Begitu selanjutnya, ketika kita belajar tentang rukun, maka pasti ada yang kelewat dari tertib yang selama ini kita amalkan. Kita juga sudah paham kalau secara tertibnya, urutannya, semua dari kita kan mengamalkan itu. Nah, bedanya barangkali pada beberapa orang dari kesemuanya itu belum bisa memilah mana yang rukun, mana yang sunnah. Paling tidak sampai 4 macam ini saja berarti ada yang kelewat, maka dia bukan terselip, berarti dia adalah sunnah. Otomatis ketika kita belajar rukun ada yang keselip, maka itu berarti bukan ditinggalkan, berarti itu adalah sunnah. Pada beberapa yang lain, sebagian dari kita mungkin juga memang sudah tahu kalau pembagiannya saja, ini yang rukun, ini yang sunnah, bahkan nanti ada yang makruh. Namun tentunya tidak sampai kepada pembagiannya saja. Kita tentu ingin terus meningkatkan diri dengan ilmu, yaitu tentunya ingin mendengarkan syarah-syarah, keterangan-keterangan, dalil-dalil yang dibawakan dalam fikih Asy-Syafi'i, khususnya dalam kitab ini. Setelah membaca Al-Fatihah, rukun selanjutnya adalah ar-ruku', melakukan ruku'. Wa huwa syar'an ayyan haniyal musalli qadra ma yumakkinuhu min bulughi rahatayhi li rukbatayhi wa hadha aqallu. Apa itu ruku'? Seorang musalli, seorang yang melakukan salat, ayyan haniyah, memiringkan. Munhanin itu artinya miring, tidak lurus, ada mustaqim. Jawab kebalikannya adalah mustaqim, lurus. Ihdinas siratal al-mustaqim. Ada yang bengkok, namanya munhanin. Seorang yang sholat memiringkan badannya. Bagaimana memiringkannya? Ada patokannya, ada ukurannya, yaitu apa? Bulughu rahatayhi, sampainya 2 telapak tangan. Kita sering bahas sebelumnya dalam wudu ataupun dalam tayamum, ada al-kaf. Kaf itu telapak tangan. Juga bisa makna lainnya adalah rohatul yad, ar-rohah, itu artinya 2 telapak tangan. Jadi miringnya bagaimana? Miringnya adalah batasannya, patokannya adalah
seseorang atau sampainya dua telapak tangan seseorang lirukbataihi kepada dua lututnya. Kan bisa saja miring kemana? Miring ke kiri. Coba kita patokannya. Kalau miring ke kiri tidak sampai, hal ini tidak terjadi. Sampainya dua telapak tangan pada lutut, nggak mungkin miring ke kiri, nggak mungkin miring ke kanan, nggak mungkin miring ke belakang, malah tambah jauh. Berarti miringnya adalah miring ke depan. Wahada aqallu, ini yang paling minimal. Wa amma akmalu, sempurna yang paling sempurna adalah apa? Seorang musalli, seorang yang melakukan sholat, dia memiringkan badannya dengan tadi yang pertama sampai kedua telapak tangannya kepada dua lututnya. Yang berikutnya lagi, yang ini menjadi satu keutamaannya ataupun kesempurnaannya apa? Bihaitsu yastawi dhahruhu, ketika miring ke depan maka si punggungnya itu harus dalam keadaan sampai yastawi, sampai sama, ke depan sampai sama. Artinya bisa jadi kalau cuma miring mungkin agak ke atas sedikit, mungkin sampai orang, kedua tangannya ditempelkan ke lututnya mungkin sampai, atau dia mungkin mau lebih bawah lagi tidak sama, apakah itu mungkin dia berapa 60 derajat mungkin bisa sampai, atau kemudian lebih dari itu ke bawahnya 30 derajat mungkin juga bisa sampai, tentunya sampai juga seperti orang senam selama ini. Tapi ada ukurannya di sini. Ukurannya apa? Yastawiyah. Berarti kalau yastawiyah, kalau kita ukur secara derajat tadi berarti 45. Bukan di atas 45, 60 misalkan tadi, bukan juga di bawahnya 30, maka 45. Atau kalau sering guru-guru kita dulu mengajarkan, ya mungkin ini indikasi saja lah begitu ya. Taruh katanya gelas yang ada airnya di punggung kita, maka kalau nggak tumpah berarti ya kira-kira sudah tepat 45 derajat. Intinya begitu. Itu apanya? Dhahruhu, punggungnya. Berarti enggak semuanya ya. Adapun kemudian kepalanya, nah kepala nanti bisa jadi enggak semuanya akan sama begini kan. Nah, sedangkan kepala, apalagi kepala itu nanti kalau lagi ruku dalam Ruwa'iul Bayan Asy-Sya'ali As-Sabuni ada pandangan-pandangan yang harus dilihat, dipusatkan oleh seorang yang lagi sholat. Kalau berdiri maka dia melihat kemana? Ke maudhi'us sujud, tempat sujudnya. Kalau dia ruku masih ke tempat sujudnya. Berarti yang namanya melihat ke tempat sujud, kita ruku melihat ke tempat sujud, nggak mungkin itu kepala 45 terus. Kalau 45, coba praktekin ya. Ya kira-kira begitu. Pokoknya patokan kepalanya adalah ke tempat sujudnya. Ya. Artinya barangkali sangat mungkin kalau kepala nggak harus 45 banget. Mungkin ada yang intinya adalah pandangannya adalah ke tempat sujudnya. Nanti ketika duduk pandangannya adalah ketika tahiyat misalkan kepada jari jemarinya. Ketika sujud pandangannya adalah kepada maudhi'ul anf, kepada tempat hidungnya. Ya. Baik, paling tidak ini bicara ruku, maka tadi yang sempurnanya adalah bukan hanya kedua telapak tangan ke siku, tapi adalah punggungnya harus istiwa 45 derajat. Apa dalil ruku? Di antara dalilnya adalah potongan, atau kalau secara ayatnya dulu, ya ayyuhalladzina amanu sujudu warka'u wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, sujudlah, rukuklah kalian, sujud ruku, wa'budu rabbakum, beribadahlah kepada Tuhanmu
sembahlah Tuhanmu, waf'alul khaira, dan kerjakanlah kebaikan-kebaikan. Ini ada tadabbur yang lain sebetulnya menarik, bahwa sesungguhnya ibadah itu, ibadah dengan kegiatan kita beraktivitas harus bersinergi. Karena apa? Jangan sampai ada orang yang sepertinya dia alim dalam pandangan kita, alim dalam arti orang manusia, melihat dia rajin ibadahnya, tapi kerjanya malas-malesan. Atau ada orang kebalikannya, yang kerjanya rajin tapi ibadahnya malas-malesan, kebalikannya. Kenapa disebutkan sujudlah, rukulah, sujudlah, ibadahlah, waf'alul khaira, dan kerjakanlah kebaikan. Artinya apa ya? Bekerja, menghadirkan kebaikan-kebaikan dan lain sebagainya harus bersinergi. Artinya bahwa juga ibadah itu harus menghasilkan spirit untuk bekerja. Ya. Makanya kalau kita lihat perang-perang yang dilakukan Rasulullah dalam satu peperangan, di antara kunci suksesnya adalah melakukannya setelah sholat subuh. Habis sholat subuh, berarti kita wa'budu rabbakum, sudah sujud, sudah ruku, sudah melakukan ibadah, hadirlah spirit yang kuat, baru kemudian berperang. Ya, maknanya dalam kehidupan kita, setelah kita beribadah, atau lebih miripnya setelah kita sholat subuh langsung kemudian bertebaran di muka bumi ini, bekerja, mencari penghidupan, maka itu harus dilakukan dengan seimbang, dengan penuh jiwa semangat. Hadisnya, ada hadis yang panjang tentang sifat sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menyatu dengan hadis-hadis yang sebelumnya. Bagaimana membaca Al-Fatihah, atau sebelumnya lagi membaca niat, itu asalnya adalah hadis yang panjang, kemudian dipotong-potong oleh pengarang sebagai penguat masing-masing sub-sub tentang rukun-rukun sholat ini. Maka dalam rukun, dalam potongan hadis yang panjang sebelumnya ada potongan kemudian tsummarka' hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuklah sampai tumakninah di dalam rukuknya. Ini hadis riwayat Muslim dengan juga Al-Bukhari. Bahkan hadis-hadis yang lain tentang sifat ruku juga ada. Baik, berikutnya ada syurutul ruku', ada syarat-syaratnya ruku'. Agar ruku' kita memenuhi syarat, maka mari kita perhatikan. Yang pertama adalah al-inhina bil qadar al-madhkur, yang tadi memiringkan, mencondongkan badan dengan sifat-sifat yang sebelumnya disebutkan tadi. Yang pertama indikasinya adalah tangan kita sampai kepada lutut. Yang kedua adalah bagaimana keadaan punggungnya, yaitu alistiwa. Apa berikutnya? Allah tidak boleh bermaksud dengan inhinanya tadi, dengan dia memiringkan badan melakukan ruku, jangan dimaksudkan kepada hal yang lain. Tapi betul-betul ketika dia melakukan ruku memang untuk beribadah dengan ruku tadi. Artinya apa? Bisa jadi ada orang yang melakukan ruku seperti karena apa? Inhana khaufan min syai', ada sesuatu yang menakutkan. Ada gerakan-gerakan yang tidak mengapa, refleks dalam sholat itu merupakan satu hajat, refleks di luar gerakan sholat, asal tidak berlebihan, tidak terus menerus, tidak mengapa. Kita lagi berdiri kemudian kita ruku, tidak membatalkan. Rukunya itu ruku apa? Bukan ruku dalam artian ruku yang termasuk rukun sholat. Ruku karena ada sesuatu, mungkin apalah, dicontohkan kalau khauf, takut di sini, sesuatu yang nyasar mungkin ke badan kita lagi sholat, tiba-tiba kita harus melakukan gerakan ruku, maka ini belum termasuk ruku yang dimaksudkan dalam rukun sholat. Kalau itu terjadi, tumastamarra munhaniyan, tujuannya bukan ruku, maka tetap dia harus yajibu ayya'uda qa'iman, balik lagi, berdiri lagi dan melakukan ruku lagi. Artinya sangat mungkin orang melakukan kegiatan secara zahirnya ruku 2 kali begitu.
Ruku yang mana? Harus ruku itu niatannya semata-mata memang karena ibadah, yang merupakan bagian dari rukun sholat ini. Maka kalau yang lain-lain karena satu gerakan mendesak dan seterusnya, maka dia harus balik lagi, berdiri lagi, kemudian melakukan ruku lagi. Kemudian ada berikutnya apa? At-tumakninah, juga harus tumakninah. Bahkan kalau dalam beberapa pandangan, bukan pandangan, dalam mazhab Syafi'i ada yang merinci. Tumakninah itu memang harus ada dalam setiap rukun sholat. Maka ada yang memisahkan. Maka ruku tumakninah juga ruku atau tumakninah dalam ruku. Begitu. Ada yang kemudian memasukkan ruku berarti otomatis di dalam ruku harus tumakninah. Ada yang mengkhususkan memasukkan kepada syaratnya ruku. Nanti sujud harus dengan tumakninah, i'tidal harus dengan tumakninah. Ada yang merinci begitu, memasukkan tumakninah itu sebagai satu rukun. Maka ada berapa tumakninah begitu. Ada juga beberapa yang memasukkan ke dalam rukun tadi. Otomatis memang tumakninah harus. Tumakninah kita bertenang-tenang dulu itu kadarnya bagaimana? Kadarnya adalah qadra tasbihatin. Kira-kira cukup membaca satu kali tasbih. Kita sering ulang ya, takbir, membaca Allahu Akbar. Takbirah satu kali Allahu Akbar. Tasbih membaca Subhanallah. Tasbihah membaca satu kali Subhanallah. Maka kira-kira tumakninah dalam ruku itu apa? Kira-kira setelah kita selesai membaca bacaan ruku, apa jaraknya, seperti apa tumakninah? Minimal Subhanallah. Ya kalau dihitung detik, Subhanallah 2 detik lah, 2 atau 3 detik kira-kira orang berdiam dulu, sekedar atau cukup atau kira-kira membaca Subhanallah 2 atau 3 detik. Nah, ada lagi kemudian berbeda fikihnya bagi seorang imam lain. Tumakninahnya seorang makmum qadra tasbihah. Dalam fikih imam, dia menjadi seorang imam, tumakninahnya sangat-sangat bagus untuk kemudian dilebihkan. Karena apa? Karena dia diikuti oleh orang lain, dia bukan berjalan sendiri. Berjalan sendiri ibaratnya dia membaca tumakninah harus. Tumakninah harus itu untuk ukuran sendiri. Kalau dia menjadi imam, maka agar orang lain juga tidak ketinggalan, kita berikan waktu. Maka bisa kemudian ditambahkan ya sekedar membaca misalkan 5 kali tasbihah misalkan ya, atau 7 kali kira-kira. Kalau didetikkan tadi berarti didetikkan ya kira-kira 5 detik lah, ditambahkan lagi. Ini kejadian di satu masjid, ada imam yang terkesannya cepat begitu ya, sehingga jamaah kemudian menilainya dia tidak tumakninah. Bertanya kepada saya, ya saya bilang bukan tumakninah, dia sangat mungkin tumakninah untuk sendirinya, karena minimal kadar tumakninah adalah qadra tasbihah. Nah, qadra tasbihahnya ini ternyata yang tidak diketahui. Kalau memang kita nggak tahu tumakninah kadarnya apa, mungkin mikirnya ya berdiam sejenak seperti apa, kan gitu. Nah, kalau kita tahu qadra tasbihah berarti kalau ada orang kelihatannya sholatnya cepat, bisa jadi juga memang dia tumakninah, bisa jadi. Maka ada ukurannya. Tadi kira-kira 2 detik lah. Nah, walaupun begitu tadi namanya imam harus punya keapikan. Ada hadis yang diangkat berikutnya oleh penyusun hadis dengan sanad yang sahih riwayat Ahmad dan At-Tabarani. Aswa'un nasi sariqatan, orang yang paling buruk atau pencuri, bahkan disebutnya pencuri yang paling buruk sariqah ya, yaitu siapa?
alladzi yasriqu min salatihi, orang yang melakukan pencurian di dalam salatnya. Qalu ya Rasulullah, bagaimana itu? Bagaimana orang mencuri di dalam salatnya? Apa kata Rasul? La yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Dia tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Dia tidak melakukan yang namanya tumakninah. Maka pencuri di dalam sholat. Maknanya apakah kalau begitu berarti ya tidak mengapa kita mencuri? Bukan begitu, mencuri jelek, mencuri dalam sholat juga perbuatan tidak bagus, sama maksudnya. Ya, namanya aswak berarti yang paling buruk. Berarti yang lain buruk dari sekian yang buruk dalam sholat, mencuri dalam sholat. Sama dengan riwayat Nabi tentang perzinahan. Ya, seorang tetangga dinyatakan lebih buruk ketika dia membandingkan antara dia menzinahi seseorang orang lain yang bukan tetangganya dengan dia menzinahi tetangganya. Maka apa kata Nabi, itu perbandingannya kalau satu tetangga itu kaya dengan 10 orang lain. Ini juga maknanya berarti kan dengan satu orang yang bukan tetangga ya keburukan. Apalagi jangan sampai kepada tetangga kita. Banyak hal-hal yang harus dijaga dengan tetangga kita. Tidak berarti lagi-lagi berarti kalau dengan orang lain nggak apa-apa, nggak begitu ya. Ini buruk, ini lebih buruk. Itu maknanya. Masalah tumakninah. Ya. Bahkan riwayat yang lain dari Al-Bukhari diangkat oleh pengarang, ada seseorang sholat, dia tidak tumakninah, tidak menyempurnakan ruku'nya, tidak menyempurnakan sujudnya. Apa kata Rasul? Ma shallaita, engkau belum sholat, engkau tidak sholat. Sama aja dengan orang yang tidak sholat. Karena tadi kan rukun di pengertian kita sebelumnya, sesuatu yang harus ada dalam satu amaliyah ibadah. Kalau tidak ada, tidak sah amaliyah itu. Dan dia bagian di dalamnya. Ada lagi kan yang bagian di luarnya, namanya syarat. Bagian di dalamnya namanya rukun. Bayangkan kita sholat capek-capek ya, jungkir balik, tapi nggak ada tumakninahnya. Ma shallaita, nggak sholat kamu karena tidak melakukan tumakninah. Dan apa kata Nabi? Lau mutta, kalau engkau mati, mutta ala ghairil fitrah, matinya itu nanti mati tidak di atas fitrah yang telah Allah gariskan kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti maksudnya apa? Apakah dia meninggal tidak dalam keadaan muslim? Bukan begitu. Meninggal dalam keadaan muslim, tetapi apa, dia melakukan sesuatu ala tariqatil lati jaa biha Rasulullah, ala ghairi tariqah, dia melakukan sesuatu di luar jalan yang dicontohkan Rasulullah. Rasulullah menyuruh kita melakukan tumakninah, dia nggak ngelakuin. Orang yang meninggalkan tumakninah nggak melakukannya, maka meninggal dalam keadaan tidak di atas fitrah. Jadi hal-hal yang kayak begini, kalau begitu nakut-nakutin. Tidak. Agama kita ada namanya at-targhib wa tarhib. Ada namanya at-targhib, motivasi. Kebalikannya ada seperti ancaman-ancaman agar orang apik dalam beribadah, agar tidak meninggalkan maksiat, ada. Katanya kan orang yang belajar sholat aja dapat pahala. Ya ada tingkatan-tingkatannya. Itu artinya adalah orang yang belajar sholat saja dia nggak baca-baca, hanya baca subhanallah saja, belum hafal bacaan yang lain. Ya ini untuk tingkatan orang yang lagi belajar. Tidak maknanya kemudian kita selamanya seperti orang yang lagi belajar, seperti orang yang baru masuk Islam, mu'allaf. Tidak, terus memang ada
keapikan, bahkan sesuatu yang wajib. Jadi kalau kita melihat tadi, kayak tadi orang sholat hanya membaca tasbih, itu bagian dari yang namanya at-tadarruj, tahapan-tahapan beragama. Dan agama kita memang mengajarkan tahapan-tahapan dalam menjalankan syariat. Kalau sudah sampai pada tahapan tertentu, maka tidak berarti meninggalkan, balik lagi ke bawah, terus dinaikkan dan dinaikkan. Ya. Ada seseorang yang kerja di rumah baru kemarin ngaji katanya di satu majelis, itu ngaji sama bab fikih katanya, cuman ngebahas apa niat, kata dia, oh ternyata niat aja susah ya, ada bahasa begitu, dan itu memang harus ada. Oh ternyata susah ya, begitu kan. Sebelumnya mungkin kita yang penting niat mau ngapain, mau sholat, yang penting niat sudah. Ternyata kalau udah dikaji nanti ada kaidah-kaidah, syarat-syarat, unsur-unsur, ada dalil-dalil, segala macam, begitu kan. Harus begitu terus. Jadi tidak ada puas-puasnya. Yang namanya terhadap ilmu harus ada sifat al-hilf, ketamakan, harus tamak terhadap ilmu. Sebagaimana nasihatnya Waqi, gurunya Imam Asy-Syafi'i terhadap Imam Asy-Syafi'i. Di antara sukses ilmu itu ada apa? Wahirufan, ada tamak, harus tamak. Tamak yang boleh, yang diridhoi adalah tamak terhadap ilmu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah dari mana tadi selesai. Ketika kita melakukan ruku, maka disunnahkan membaca bacaan. Apa bacaan ketika ruku? Jadi bacaan ini adalah, kalau bacaannya hukumnya sunnah, gerakannya hukumnya rukun. Berarti kalau kita nggak baca ya nggak apa-apa. Cuman ya sayang ngapain kita bergerak doang, ruku doang, ya kan? Ya bacalah, ambil fadilahnya, ambil kesunahannya. Apa yang dibaca? Banyak riwayat-riwayat sebetulnya, ya. Tidak hanya 1, 2 atau 3. Paling tidak ada beberapa riwayat yang masyhur diamalkan oleh beberapa golongan lah di antara kita. Ya, ada yang paling tidak ada 3 yang paling masyhur, ya. Ada 3. Dari yang tidak masyhur dulu apa? Dari 3 ini di antara riwayat yang lain ini paling masyhur. Dari 3 ini kalau mau kita tingkatin, ada 1 yang mungkin nggak terlalu terbiasa orang mengamalkannya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Boleh. Atau juga yang paling masyhurnya lagi apa? Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal, ada yang sampai subhana rabbiyal azim. Ada juga riwayat yang lain, itu apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, ini juga bisa dilihat dalam kitab Kasyifatus Sajad riwayat At-Tabrani. Ada yang sampai azim saja, ada yang azim saja wa bihamdi. Maka ini kalau dikaitkan lagi dalam Kasyifatus Sajad, kitab yang lain, ada 2 ayat dalam Al-Quran, dalam Al-Waqi'ah misalkan, ada ayat 50-an ya, kalau nggak salah 54 apa? Fasabbih bismi rabbikal azim, ya. Afara'aytumun nar allati turun a antum anzaltumu a antum ansha'tum syajarataha am nahnu munsyi'un law ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil muqwin. Ada berikutnya fasabbih bismi rabbikal azim, dan bertasbihlah, sucikanlah, yaitu Allah, bismi rabbikal azim, dengan nama Tuhanmu yang maha agung. Nah, sabab nuzul ayat ini kemudian akan kita jumpai apa dalam hadis. Maka ini menjadi, dan bacalah ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan dia bertasbih dengan nama Allah yang al-azim, yang agung, jadikan dia dalam ruku'-ruku'mu. Maka adalah doa subhana rabbiyal azim.
Adapun sujud, ini mirip karena kita belum ke sujud tapi tidak mengapa. Sujud juga sama, itu dalam surat Al-A'la yang dibacakan imam tadi. Sabbihis ma rabbikal a'la. Ya, sabbihis, bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang Al-A'la. Kalau Al-Waqi'ah tadi Al-Azim, maka menjadi bacaan ruku. Kalau Al-A'la, Subhana rabbiyal a'la, ij'aluha fi sujudikum. Jadikan dia sebagai bacaan dalam sujud-sujudmu. Maka kalau sujud Subhan rabbiyal a'la atau Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, boleh. Tambahan satu boleh, tambahan dua boleh. Itu riwayat yang berbeda. Ya. Baik, begitu bacaannya. Kemudian apa? Ada riwayat faqala idza raka'a ahadukum faqala fi ruku'ihi subhana rabbiyal 'azim thalatha marrat. Ini tentang bacaan 3 kali ya. Kesunahannya membaca 3 kali. Baca sekali boleh, sunnahnya membaca 3 kali. Bahkan nanti dalam Kasyfatus Saja Imam Nawawi menambahkan keterangan ya. Kalau mau ditambahkan dari 1 kemudian 3, tambahkan jadi 5, tambahkan jadi 7, tambahkan jadi 9, tambahkan lagi jadi 11. Boleh. Tapi apa keterangannya? 1 itu memang minimal, 3 yang lainnya itu harus ada, bahasanya adalah ridho al-makmumun, ridhonya makmum, makmumnya harus ridho. Artinya jangan sampai menghadirkan fitnah, kurang lebih bahasanya. Di bahasa lain kan jangan sampai menghadirkan fitnah. Kalau 1 dengan 3 nggak perlu ridho, nggak perlu. Sunnah baca 3 kali nggak perlu ridho, ya. Artinya nggak akan lama. Tapi kalau lebih dari itu sampai dibaca 11 kali perlu ridho. Ya. Maka disebutkan juga kalau misalkan dalam satu qaumun mahsurun, satu kaum tertentu yang terbatas, ya, saya sering kalau mencontohkan keterangan itu keterangan pesantren misalkan begitu ya. Sama dengan keterangan iftitah. Iftitah keterangan Imam Nawawi kan dua-duanya riwayat boleh. Mau yang wajah tuh, mau yang kabir dan apa namanya Allah memba'id baini boleh. Nah, tapi tadi apa? Dengan syarat jangan sampai ada fitnah. Nah, ini pun sama. Kalau 1-3 nggak perlu ridho makmumnya. Kalau lebih dari itu sampai 11 mau dipanjangkan maka perlu ridho. Nah, contohnya misalkan ridho yang bakal disepakati sangat mungkin ada kalau dalam satu qaumun mahsurun. Di pesantren diterapkan kita sholatnya biar matang, biar mantap, kita tambahkan ruku kita panjangin, tasbihnya sampai 11 misalkan, sujudnya juga sama dipanjangin. Nah, maka seperti ini insya Allah terciptalah yang namanya ridho. Ya. Ini adalah bagian tentang ruku. Selanjutnya kita tambah 2 lagi lah. Al-i'tidal ba'da ruku'. Setelah ruku kita melakukan i'tidal. I'tidal berarti kembali ke posisi semula. Mu'tadilan. Nah, dari kata adil. Adil berarti dia ya adil. Tidak ke belakang, condong berarti kan dia tidak adil. Condong ke kanan berarti dia tidak adil. Condong ke kiri. Nah, makanya adil itu adalah yang berdiri dalam sholat. Enggak condong ke kanan, enggak ke belakang, enggak ke depan. Nah, kebalikan dari al-inhina. Al-inhina tadi condong dalam ruku kita. Nah, adil lagi, kembali lagi dalam posisi berdiri tegak. Ada hadis riwayat Muslim dari Aisyah bahwa ibunda Aisyah menceritakan tentang sifatnya salat baginda Rasulullah. Kata ibunda Aisyah, "Fakana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'iman." Ini dalam Sahih Muslim.
kalau mengangkat kepalanya dari ruku, maka beliau tidak langsung sujud, tapi apa dulu? Yastawiya qa'iman, berdiri tegak dulu. Berarti tidak langsung sujud, berdiri dulu. Nah, dan ini adalah rukunnya. Bacaannya adalah sunnah. Lagi-lagi ngapain kita i'tidal kalau enggak baca? Ya sekalian bacalah bacaan, mau yang panjang maupun yang pendek. Apa di antara syaratnya? Pertama, dalam beri'tidal jangan dimaksudkan kecuali selain ibadah. Nah, ini keterangannya mirip juga dengan tentang ruku, nanti akan mengiringi semua sama. Dalam ruku, dalam sujud, dalam i'tidal selalu ada syarat, jangan melakukannya kecuali memang semata-mata untuk tujuan ibadah. Ayat ma'inna fi i'tidalihi, kemudian tumaninah juga sama. I'tidal kita membaca, mungkin ada yang pendek ya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, atau mil'u atau mil'a, boleh dua-duanya. Mau Rabbana lakal hamd saja boleh. Setelahnya itu sama, tetap ada yang namanya tumaninah, tenang dulu. Bagaimana kadarnya? Sama juga, qadra tasbihah, 1 kali tasbih. Berikutnya, alla yutilal wuqufa fihi tatwilan. Jangan lama ketika kita berdiri untuk i'tidal, jangan lama-lama. Sekedar pas untuk baca riwayat tadi, mau yang pendek ataupun yang panjang. Jangan berlama-lama sampai bi ayyazida ala muddati qiraatil Fatihah, sampai sama dengan panjangnya durasi membaca Al-Fatihah. Ya, kalau membaca Rabbana lakal hamdu saja barangkali 10 detik barangkali. Al-Fatihah mungkin 1 menit, maka sudah 6 kali lipat. Maka jangan sampai sama dengan membaca Al-Fatihah. Kenapa disamakan patokannya dengan Al-Fatihah? Karena dalam berdiri itu ada 1 rukun bacaan dan dia menjadi patokan panjangnya, itu apa? Al-Fatihah. Maka jangan sampai ada bacaan yang lain yang singkat melebihi Al-Fatihah. Karena bacaan i'tidal itu pendek, maka jangan panjang atau sama dengan bacaan Al-Fatihah. Jamaah yang dirahmati Allah, yang terakhir tadi kita juga sudah singgung dan bahasanya memang mirip dengan ada beberapa hal dengan dengan rukuk tadi, ada irisan-irisan yang sama. Berikutnya adalah sujud. Setelah beri'tidal maka melakukan sujud. Ayatnya juga tadi sama. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ada rukuklah, sujudlah. Ayat umum yang digunakan sama. Dalil juga ada beberapa dalil, di antara dalil yang digunakan dalil tentang sholat, sifat sholat yang panjang. Di antara potongannya setelah ruku apa? Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai tumaninah di dalam sujudnya. Yang menarik kita lihat, untuk kita kemudian perhatikan kembali dalam kita melakukan sujud adalah syarat-syarat sujud. Yang pertama adalah kashful jabhah, membuka kening kita. Kening kita harus terbuka ketika menempelkan kening kita ini inda mulamasatihal ardh, kepada bumi. Bumi dalam artian kepada lantai dan seterusnya. Walaupun memang ada, ini saya seterus terangnya ada seorang ustadz yang memang sampai sekarang itu mengamalkan bumi yang dimaksud betul-betul bumi. Jadi bagi mereka atau bagi kelompok ini tidak sah sholat di masjid itu karena bukan bumi. Harus langsung ke bumi, ke tanah. Ada seorang ustadz terkenal, ya, anaknya teman saya, dan itu sempat heboh lah beliau. Sampai sekarang masih begitu, ya. Pemahamannya bumi langsung. Baik, apa tadi itu?
harus terbuka. Ya, memang ada riwayat-riwayat yang lain. Riwayat ini kemudian menjadi perdebatan tentang ada sahabat. Kalau kita lihat dalam misalkan apa Bidayatul Mujtahid, fikih perbandingan mazhab, ada sahabat yang melakukan sujud ala imamatihi. Imamahnya nempel, jabahnya, keningnya tertutup oleh imamah, dia nempel kemudian di atas atau menutupi kening dia untuk menempel di atas bumi ataupun lantai. Nah, riwayat ini kemudian kalau di dalam Madzhab Asy-Syafi'i misalkan dalam kitab Al-Majmu' tidak dikuatkan, malah menguatkan riwayat yang harus dibuka. Berbeda dalam memberikan derajatnya. Derajat yang membuka dianggap kemudian lebih kuat, sehingga yang diterima adalah yang membuka. Maka dalam Madzhab Syafi'i ya tadi harus menempel jabah. Nanti kita akan lihat ada anggota-anggota dalam sujudnya harus menempel. Baik. Nah, maka ada anggota-anggota sujud dalam riwayat yang masyhur ya. Apa anggota sujud? Umirtu an asjuda, aku diperintahkan sujud di atas 7 anggota. Yang pertama adalah alal jabhah. Sujud di atas jabhah. Pertama adalah kening. Wa asyara biyadihi ala anfihi. Ketika mengatakan kening, Nabi juga dalam satu waktu mengisyaratkan menunjuk kepada al-anf, menunjuk kepala hidungnya. Maka ini nanti yang kemudian jadi perdebatan lagi. Sempat kita ramai ya. Hidung itu harus kena lagi sujud kan begitu ya. Ramai. Pandangan yang lain enggak apa-apa. Emang semua orang hidungnya sama, kalau yang pesek ya enggak nyampe, katanya kan begitu. Tapi sebetulnya kalau saya lihat lagi, sepesek-peseknya orang sampai ternyata. Kenapa? Karena yang namanya hidung itu bagian paling depan dari muka kita. Kalau kita sujud, kecuali kalau dia sujudnya begini ngangkat kepalanya, ya, itu ya tambahan keterangan, tapi seakan-akan betul, tapi ditelisik lagi, enggak juga. Mau pesek, mau enggak pesek, yang namanya hidung orang secara umum ya, kecuali mungkin dia ada kelainan atau apa, lebih ke dalam hidungnya. Rata-rata hidung itu ya ke luar. Bedanya adalah ada yang mancung, ada yang nggak mancung, ya, atau pesek tadi. Kalaupun pesek, namanya hidung adanya adalah paling depan. Sehingga kalau kita sujud dalam keadaan normal pasti kena. Kecuali tadi dia sujudnya ngangkat doang, cuma keningnya aja. Nah, nanti kita lihat. Anggota pertama adalah kening. Hanya Nabi dalam hadisnya asyar, Nabi menunjuk juga kepada anak Mekah. Nanti perdebatannya kening itu dengan harus maknanya adalah kening dan hidung. Yang lain nanti maknanya adalah kening saja, hidung tidak. Nah, perdebatan ini sesungguhnya bukan hanya di antara mazhab yang lain, dalam satu mazhab pun. Dalam mazhab Syafi'i memang ada yang menyebutkan anggota yang dimaksud dengan kening ini berarti kening dengan hidung, ada memang. Sehingga ramai di luar kan begitu kan. Memang ada pandangan itu. Pandangan yang lain misalkan dalam Al-Hawi Al-Kabir, fikih mazhab Asy-Syafi'i juga tidak memandang hidung itu harus kena, ya. Jadi ada yang mengatakan memang harus kena, ya, yang lain maka tidak harus kena. Ya, itu perdebatan lah ya. Nah, maka nanti lari kepada masker juga kan, ada masker juga. Sampai ada satu ustadz itu di mobil dia menerangkan tentang masker, dikaitkan dengan riwayat tentang 7 anggota ini, sehingga banyak yang konfirmasi ini gimana tentang ini. Ya memang itu pandangan, kalau diambil pandangan yang lebih umum lagi, memang yang namanya hidung tadi harus kena. Padang yang lain kan enggak harus kena, itunya aja udah beda. Berikutnya, kalaupun yang mengatakan harus kena, maka ada keterangan yang lain. Dalam keadaan darurat, bagi pandemi begini, maka terhitungnya tidak mengapa. Kalaupun, ya, kalau si fulan ini kan tetap dia tidak anti dengan maskernya, jadi kata si fulan ya masker pakai. Kalau pas lagi sholat buka itu masker, gitu kan.
Jadi keadaan daruratnya tidak dia batasi. Nisbah daruratnya itu beda dalam pandangan dia. Dalam pandangan yang lainnya darurat baik dalam sholat maupun di luar sholat. Apa bedanya ketika sholat kita menggunakan masker? Ya, pandangan nisbah pada daruratnya beda, itu masalahnya. Ya, saya pribadi selama memang masalah hidupnya juga memang dia perdebatan, maka bisa kemudian kita mengambil satu maslahat yang lebih. Jadi tidak mengapa untuk kemudian menggunakan masker. Ya, adapun nanti kalau sudah normal lagi, kita ingin yang lebih apik, keluar dari perbedaan pendapat, kenakanlah hidung gitu kan. Kalau nanti pandeminya sudah nggak ada, karena sekarang pandemi yang ada, apalagi itu perbedaan pendapat, kita ambil yang paling maslahat. Nanti ya kalau sudah pandemi nggak ada, artinya kalau kita juga mengenakan dua-duanya kemudian kita kenakan, berarti kan terlepas dari perbedaan pendapat. Kaidahnya adalah al-khuruj minal khilaf aula. Keluar dari perbedaan pendapat itu lebih baik, begitu. Kalau ada pandangan, kalau bisa kita kerjakan sesuatu yang bisa keluar tidak menyebabkan perbedaan pendapat, itu lebih baik. Itu lebih baik, ya. Berikutnya apa? Al-yadaini, dua telapak tangan. Kemudian apa? Warukbataini, kedua lutut kita. Wa atraful qadamaini, dan ujung-ujung kedua kaki-kaki kita. Semuanya ada 7. Ya. Yang jabah tadi terhitung 1. Bukan dihitung jabah dengan hidung, nggak ada. Kalau jabah kening dengan hidung jadi 8. Ya. Maksudnya adalah jabah itu sepaket nggak dengan hidung, gitu masalahnya, ataukah enggak? Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian juga sama syarat berikutnya, Allah yasjuda ala thawbin muttafirin bihi bihaitsu yataharraku biharakatihi. Masalah kening tadi, kening terbuka, ya, ini yang digunakan dalam mazhab Syafi'i. Maka patokan dia kena itu apanya? Kening kita, kening yang sholat langsung kepada tempat sujud. Harus terbuka, harus harus langsung kepada tempat sujud. Makanya apa? Tidak boleh orang yang sujud ada yang menghalanginya. Kalau begitu kan sama aja, yang namanya juga benda sama-sama sujud kan kena. Patokannya apa? Yang nggak boleh itu adalah sujudnya ada yang menghalangi keningnya. Yang menghalangi apa? Pakaian yang dibawa oleh seorang musolli dalam pergerakannya. Berarti pakaian yang menempel, ya. Atau kalau peci yang menempel, ya. Atau kalau dia pakai mungkin sorban lah begitu, sorbannya mungkin agak ke dalam begitu, atau kayak diikat begitu kan, karena dia menempel, bergerak dengan pergerakannya. Kalau nggak menempel, itu sorban ditaruh di atas tempat sujud, kita sujud di atas sorban tadi, tidak mengapa. Atau peci hitam lah mungkin ya, peci hitam dilipat, ditaruh di tempat sujud kita sujud di atas peci hitam, karena dia tidak digunakan bergerak dengan pergerakan dia dalam sholatnya, tidak mengapa, terhitung dia tempat sujud. Maka yang nggak boleh adalah pakaian atau apapun yang menempel, ya, yang digunakan atau bergerak dengan pergerakannya. Kemudian sama dalam sujud juga kita harus sujud kita semata-mata untuk ibadah. Dalam sujud juga kita ada yang namanya tumakninah, ya, tumakninah minimal tasbihah, 1 kali tasbih, ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pandangan yang lain yang juga menjadi masalah yang klasik, ya. Kalau sujud itu apakah tangan dulu, al-yad qabla rukbah, tangan dulu baru kemudian lutut, juga kan ya. Ada juga apa ar-rukbah qabla al-yad, apakah lutut dulu kemudian tangan. Ya, ini memang lagi-lagi masing-masing ada dalilnya. Hanya saja kalau di dalam mazhab Syafi'i, dan dua-duanya diterima, ya. Dua-duanya diterima. Imam Nawawi menerima yang satu, juga menerima yang kedua. Hanya kemudian
yang dianggap sanadnya lebih kuat dalam di antara dua riwayat ini, apakah tangan dulu baru lutut atau lutut dulu baru tangan, yaitu apa? Ar-rukbah qabla al-yad, lutut dulu baru tangan. Kalau di dalam mazhab Asy-Syafi'i ini dianggap aqwa sanadan, sanadnya lebih kuat, ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam kita melakukan sujud, maka seorang yang sholat farraja baina yadayhi, atau contohnya adalah Nabi tentunya, bahwa Nabi dalam melakukan sujud maka merenggangkan di antara kedua tangannya. Tafrij, melenggangkan, memberikan ruang, furjah itu ruang. Maka bukan rapat, tentunya adalah jangan rapat. Direnggangkan kedua tangannya, ya, sampai kelihatan Nabi itu hatta yabdu bayad ibtaihi, sampai kelihatan putihnya atau keteknya. Kalau dirapatkan kan nggak kelihatan keteknya bagaimana, putih apa enggak. Kalau direnggangkan, oh ternyata keteknya putih. Artinya apa? Nabi merenggangkan kedua tangannya. Dan ini adalah sesuatu yang ada gerakan yang berbeda, ada cara yang berbeda, ya, antara laki-laki dengan perempuan. Ini kalau laki-laki dulu, kemudian merenggangkan kedua tangannya, ghayra hamilin batmahu ala syai'in an fakhidaihi, kemudian ini fakhid, kedua pahanya dengan perutnya itu tidak dirapatkan. Jadi renggang, paha renggang, tangan juga renggang. Sampai-sampai ada yang memahami renggangnya sampai kalau dia sujud hampir mau orang garis buat sujud, dia kepalanya hampir setengahnya lebih barangkali, hampir mau 45 derajat mungkin dia tengkurap gitu, hampir tengkurap gitu. Tidak begitu juga. Yang penting ada furjah, ada ruang, ya, ruang-ruangnya sesuai dengan kema'rufan yang ada. Tidak harus sampai dari ujung sampai lebih, tidak begitu juga, ya. Ada beberapa sebagian yang mengamalkan begitu, ya, memahaminya berbeda. Yang penting ada furjah, jangan rapat. Maka berbeda. Tukhaliful mar'atu ar-rajula, itu tadi laki-laki, kalau perempuan berbeda. Bedanya apa? Fatadum ba'daha ila ba'din. Kalau laki-laki merenggangkan, kalau perempuan justru menempelkan, merapatkan. Ketika mau sujudnya pun tangannya maka dirapatkan, mohon maaf, kepada dadanya, ya, dirapatkan. Sujud pun nanti lebih rapat, tapi bukan rapat banget. Ini nggak mungkin rapat dengan paha, nggak mungkin. Tidak ada perut yang rapat dengan paha, kecuali kalau dia, ya, perutnya gendut mungkin kena paha, ya. Kalau laki-laki sedikit memang lebar, ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir satu lagi lah, ya. Duduk di antara dua sujud. Setelah itu ada duduk di antara dua sujud. Hadisnya yang panjang juga, tumarfa hatta tatma'inna jalisan. Potongannya adalah setelah sujud kemudian berangkat dari sujud sampai dia duduk hatta tatma'inna, tetap ada namanya tumaninah di dalam duduk di antara dua sujudnya. Kemudian yang dibaca ada beberapa riwayat yang dibaca, tapi juga bacaannya adalah bacaan-bacaan yang wajar. Jangan sampai dia baca dengan bacaan-bacaan dengan tempo yang lama sekali sampai melebihi an muddati at-tasyahhud, lebih-lebih dari baca tasyahhud. Jadi kayak kita tadi kalau duduk, rukun yang dibaca dalam duduk yang paling panjang apa? Tasyahhud. Jangan melebihi tasyahud, maka tidak ada gerakan-gerakan yang lain dalam posisi kita duduk bacaannya yang melebihi tasyahud. Sama kayak berdiri tadi, i'tidal, mirip dengan i'tidal kita berdiri, sama dengan kita berdiri setelah takbiratul ihram. Yang rukunnya di situ ada apa? Ada al-Fatihah. Maka i'tidal kita bacaannya jangan lebih lama dari al-Fatihah. Nah, apa yang dibaca dalam rukun duduk di antara dua sujud? Ada banyak riwayat. Barangkali kita yang lebih masyhur apa? Rabbighfirli
warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ada riwayat sampai wa'afini. Dalam riwayat yang lain As-Sunan Al-Kubra, dalam As-Sunan Al-Kubra yang sering digunakan oleh kebanyakan di Indonesia, ada tambahan wa'fu anni ya. Rabbighfirli. Nanti ada perbedaan antara Rabbighfirli dengan wa'fu anni. Yang pertama Rabbighfirli artinya adalah mohon ampunan, maghfirah. Yang terakhir di ujung kalau dalam As-Sunan Al-Kubra Al-Baihaqi, wa'fu anni, minta al-afu, minta maaf juga sama. Bedanya apa? Kalau al-maghfirah dalam satu pandangan, al-maghfirah itu untuk dosa-dosa yang kecil. Kalau al-afu itu untuk dosa-dosa yang besar dalam satu pandangan. Karena makna terjemahnya sama-sama minta ampunan. Baik, mungkin sampai ini dulu bagian 2. Kita lanjutkan selanjutnya terakhir barangkali nanti rukun bagian 3. Jadi sampai duduk di antara 2 sujud dulu. Ya, silakan ada yang konfirmasi. Ya, Allah. Kalau waktu itidal apakah perlu ngangkat